dan kehilangan masih belum bisa pergi dari pasangan Dinda Hau dan Reim Bayang pasca keguguran yang dialami oleh Dinda Hau beberapa waktu yang lalu. Ya, masih segar diingatan kita saat dikejutkan oleh postingan Reim Bayang yang menceritakan saat pasangan ini harus merelakan kehilangan calon anak kedua mereka. Namun, seolah tak ingin menyalahkan keadaan, Dinda dan Rei berusaha untuk tetap tabah menerima cobaan dari Allah yang pastinya berat dan tidak mungkin untuk cepat terlupakan begitu saja. Lantas, bagaimanakah Dinda dan Rei menceritakan peristiwa sedih itu? Apakah yang sebenarnya terjadi? Pasti sedihnya tuh sedih sekali karena kita kan sudah mendengar detak jantung ya, walaupun awalnya kita sedikit surprise, tapi kan biar gimana pun pas ketika kita mendengar detak jantung itu tuh kayak ya Allah, masya Allah ya kayak Allah kasih rezeki gitu, Allah benar-benar percaya sama kita. Jadi rasa kehilangannya itu tuh bener-bener, jadi gini, Allah kasih seneng tapi Allah langsung ambil lagi gitu. Jadi kayak campur aduk gitu loh pada saat itu. Dokter juga bilang tidak usah terlalu terlarut dalam kesedihan karena memang kondisinya kenapa sampai akhirnya nggak jadi ini karena pembentukannya tidak sempurna. Mungkin Dina ini kemungkinan juga namanya tuh twin syndrome kalau nggak salah ya. Jadi ada kantong dua tapi satunya kosong. Nah, tapi kita nggak tahu nih persisnya karena kan kita baru periksanya setelah ada pendarahan yang waktu di Paris kan. Kita nggak tahu pendarahan itu entah itu apa atau apa. Jadi ya kondisinya seperti itu. Ya mungkin ini jalan yang terbaik. Mungkin kalau misalkan aku kemarin tetap hamil, luka sesarku yang belum pulih sepenuhnya terbuka lagi gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku tetap hamil kemarin, aku belum bisa fokus sama Syaka yang belum bisa puasa. Iya, belum bisa puasa juga karena tidak bisa dipungkiri dari hamil pertama sampai yang kemarin itu memang kondisi kehamilanku tuh memang sedikit rentan gitu kan. Selalu ada flek kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang benar-benar harus bed rest gitu loh. Waktu terus berputar, seberat apapun kita menahannya, namun roda kehidupan akan terus berjalan. Hal ini pula lah yang dirasakan oleh pasangan Dinda Hau dan Reim Bayang. Meski masih merasakan sakit karena kehilangan calon buah hati mereka, namun di bulan penuh berkah ini, Rei dan Dinda tetap menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selain itu, pasangan yang dipertemukan lewat proses ta'aruf ini memiliki cara tersendiri untuk membuat rumah tangga mereka yang sudah dikaruniai seorang anak tetap pada kondisi yang mesra dan harmonis. Seuntai janji pranikah sudah mereka ikrarkan demi menjaga kerukunan di antara keduanya. Lantas, bagaimanakah pasangan muda ini menjalankan puasa dan amalan di bulan suci Ramadan ini? Dan sebagai rumah tangga baru, bagaimanakah cara mereka saling menyesuaikan diri? Tahun kemarin aku posisinya lagi hamil, yang pasti kan. Terus nggak puasa, lebih banyak tidak puasanya. Kalau tahun ini tuh aku pengennya usahaku ya aku bener-bener full pengennya puasa gitu kan. Dan bedanya adalah kalau tahun kemarin itu mungkin kita masih bisa sholatnya tuh tarawih bareng gitu kan, atau sholat subuh jemaahnya tuh kita bareng sama, kebetulan masih tinggal sama mamah juga kan, jadi pengennya tuh bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah harus gonta-gantian nih karena kan ada baby kan, nggak mungkin kita tinggalin sendirian. Kadang aku juga gantian sama Rey, kadang gantian sama mama, kadang gantian sama orang rumah lah kayak gitu. Kebiasaan sih nggak ada ya, cuman memang karena kita ini rumah tangga baru, jadi masih saling mengingatkan kewajiban. Bahkan kayak kadang pun misalnya udah mau buka nih, dia suka nanyain mau takjil apa, mau buka puasa apa. Itu mungkin hal simple di rumah tangga, tapi kalau kita nggak bangun dari sekarang itu bakal jadi hal yang dilupain nantinya gitu kan. Makanya lebih ke setiap momen yang kita lewatin, kayak kemarin tuh puasa kondisinya udah nikah dan dia hamil. Puasa kali ini udah ada anak, jadi
kita ngambil pelajaran dari setiap momen yang ada. Bukan cuma Dinda, aku juga masih nggak nyangka kan. Masih kayak kita kebiasaan kita mungkin dulu kita Ray kemana, aku kemana sambil kerja ini itu. Kalau sekarang itu sebisa mungkin kita maksimalkan untuk buka puasanya di rumah. Bener gak sih, Seng? Kondisinya kayak sekarang nih, kayak mungkin dulu waktu masih sendiri bangun sahur itu benar-benar apalagi kan aku kan ngerantau kan waktu itu. Dibanguninnya sendiri, sama alarm dibangunin sama alarm atau sama teman-teman doang, kadang kan misalnya kayak tinggal sama teman gitu. Sekarang udah sama istri, terus ditambah ada anak. Kayak kemarin tuh momen sahur yang gak bakal aku lupain sih. Jadi pertama kali aku bangun sahur tapi anakku tidur di tanganku. Jadi antara mau bangun kasihan gitu, cuman lucu aja nih kalau misalnya anak udah bisa puasa udah dibangunin, diajarin, cuman karena masih kecil banget. Jadi ya. Terus ada juga yang Syakanya bangun ya, Seng ya. Syaka bangun. Jadi bener-bener ngikut. Sebenarnya sih aku tuh waktu pas mau nikah dan diajakin taruh sama Ray, sempat ada syarat kan. Ray tanya syaratnya apa, kita sama-sama kasih syarat. Salah satu syaratnya kalau aku tuh aku pengen kalau misalkan ada film kita mainnya sama-sama gitu. Cuman balik lagi ke kondisi tadi kan, seperti waktu pas aku hamil kemarin, aku akhirnya aku santai-santai aja untuk memperbolehkan Ray main bareng sama yang lain kayak gitu. Memang kalau misalkan ada kesempatan untuk berdua, kenapa sebisa mungkin berdua, karena di samping perjanjian yang tadi itu kan sebenarnya lebih ke tujuan untuk saling menjaga aja sih. Betul. Karena kan memang namanya rumah tangga ya, bukan pacaran. Ada hal-hal yang memang sudah disepakati ya, diusahakan untuk tetap mengikuti itu. Cuman di luar itu kita tuh enaknya kalau kerja bareng kita bisa saling menjalankan kewajiban. Aku ngejagain dia juga ngerawat aku, ngurusin aku. Jadi kerja tapi udah kayak biasa aja gitu kita. Iya, aku kenalin pasti. Kayak kemarin juga waktu syuting istri ke lokasi, terus dia bawa makanan. Dia tuh hobi banget bawa makanan ke lokasi. Kalau aku tuh paling lebih ke kalau misalkan ngejaganya yang pasti kita kayak harus komunikasi itu penting ya, walaupun sesibuk apapun ya komunikasi. Puasa. Oh iya lupa. Komunikasi, terus kayak menjaganya seperti apa, misalnya kayak aku tadi datang ke lokasinya Ray, begitupun Ray datang ke lokasinya aku kalau misalkan aku pulang kerjanya cepet atau lagi nggak ada kerjaan kayak gitu sih. Komunikasi lebih, sih intinya. hal-hal kecil aja sih sebenarnya